Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu Nimade Darini, salah satu pengajar di SMP Negeri 8 Denpasar yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Ibu temui kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kalian dapat belajar dengan baik. Walaupun saat ini di masa COVID-19 ini kalian belajar tidak berpakaian seragam ataupun tidak ke sekolah. Tapi ingat, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Anak-anakku semua, pelajaran kita hari ini adalah tentang teks berita. Tapi sebelum Ibu lanjut kepada teks berita, Ibu ingin tahu dulu apa yang kemarin kalian kerjakan sehubungan dengan berita. Mungkin di antara kalian ada yang suka membaca koran, ada yang suka mendengarkan radio, ada yang asik menonton televisi, ataupun ada yang suka menonton drama atau film di internet. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjut pada materi pelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah proses pembelajaran nanti selesai, harapan Ibu kalian mampu untuk menjelaskan apa itu berita. Yang kedua, apa unsur-unsur berita. Yang ketiga, bagaimana atau meringkas berita yang baik. Yang keempat adalah kalian mampu menyimpulkan isi berita. Anak-anak, di akhir bab 1 ini Ibu juga akan memberikan penilaian, yaitu berupa evaluasi dalam bentuk tes. Nah, buku yang Ibu pakai yaitu buku Bahasa Indonesia, buku siswa Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu tentang berita. Nah, tadi ada orang membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, ataupun membaca internet. Nah, salah satu tujuannya yaitu adalah memperoleh berita atau memperoleh informasi. Nah, bagaimana berita itu? Bagaimana bentuk berita itu? Sehingga dia dikatakan sebuah berita. Nah, anak-anak, dilihat dari cirinya, berita itu menarik, aktual atau terkini, faktual atau terpercaya, atau berdasarkan fakta, atau objektif atau apa adanya, dan jelas. Anak-anak, sekarang Ibu sampaikan pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang lagi satu menurut Wikipedia. Silakan dibaca. Nah, sekarang menurut kalian berita itu apa? Yang jelas dalam sebuah berita tentu ada informasi di dalamnya. Nah, informasi ini atau berita ini, berita yang mengandung informasi ini dapat kita temukan di media cetak maupun media elektronik. Media cetak contohnya koran, ada juga majalah. Dan media elektronik ada radio, ada televisi, ada gadget atau smartphone, ada laptop ataupun komputer. Nah, dalam sebuah
berita terkandung unsur-unsur berita yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Nah, apa itu isi berita? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah 5W 1H. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia kita mengenal adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah yang menjadi unsur-unsur dari sebuah berita. Apa yang terjadi? Apa peristiwanya? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa pelakunya? Siapa pencurinya? Siapa penyertanya? Dan yang lainnya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, anak-anak, itulah unsur-unsur berita. Nah, untuk lebih memahami, Ibu tayangkan sebuah berita dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Silahkan dibaca. Nah, ini adalah unsur-unsur beritanya. Demikian anak-anak, untuk unsur-unsur berita, semoga bisa dipahami. Sekarang Ibu lanjut dengan materi kita yang kedua, yaitu meringkas berita. Nah, bagaimanakah cara kita meringkas sebuah berita? Berita yang tadinya panjang biar bisa menjadi lebih singkat atau pendek. Nah, cara yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita harus mendengarkan atau membaca berita. Setelah membaca atau mendengarkan berita, kita akan mencatat pokok-pokok beritanya atau adiksimba. Setelah mencatat pokok-pokok berita, kita lanjutkan dengan menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, bagaimana caranya menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas? Yaitu caranya kalian harus mengurutkan atau menjadikan satu pokok-pokok berita itu sehingga menjadi sebuah paragraf. Demikian anak-anak, cara meringkas sebuah berita. Nah, ini ringkasan dari berita yang telah Ibu tayangkan tadi. Baiklah, Ibu lanjut dengan materi kita yang ketiga, yaitu menyimpulkan berita. Bagaimanakah langkahnya? Nah, langkah dalam menyimpulkan berita sama dengan langkah dalam meringkas sebuah berita. Yang pertama, ya jelas kita harus membaca atau mendengarkan berita tersebut. Setelah mendengarkan atau membaca, kita lanjut dengan mencatat pokok-pokok beritanya. Setelah itu, kita sampaikan kembali secara lengkap dan ringkas, artinya dalam menjadikan sebuah paragraf. Yang terakhir, dari sebuah paragraf itu kita ringkas lagi, kita ambil intinya, kita simpulkan menjadi sebuah kalimat. Nah, ini contohnya penyimpulan berita dari berita yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, anak-anak, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan tayangkan beberapa tugas yang nantinya tugas ini untuk pemahaman kalian memahami tentang materi kita hari ini. Tugas yang pertama yaitu ada 1A, kemudian tugas yang kedua 1B, Ibu akan tayangkan sebuah berita, kemudian kalian menentukan unsur-unsur beritanya,
Dan yang ketiga, tugasnya berhubungan juga dengan berita tersebut, yaitu menyimpulkan isi berita. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, dan harus ingat tetap membuat peta konsep tentang pelajaran yang kita pelajari tadi, sehingga kalian nanti dapat menceritakan kembali kepada orang tua kalian di rumah, kepada teman maupun kepada kakak-kakak kalian di rumah, yaitu yang kita pelajari tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, dan meringkas berita, kemudian menyimpulkan berita. Ingat, dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal ada 4 keterampilan. Salah satunya, kalau Ibu menyuruh kalian untuk menceritakan apa yang kalian pelajari hari ini, berarti itu nyangkut keterampilan berbicara. Nah, akhirnya Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.